Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa soal yang saya gunakan untuk memberikan latihan ke mahasiswa saya, yaitu soal mengenai materi basis data terkait prosedur dan function. Di sini, mohon maaf sebelumnya, saya mempunyai database. Nah, terus di dalam database-nya ada tabel student. Nah, ini tabel student. Terus ada tabel tutorial, ini tabel tutorial, dan ada tabel enrollment. Itu yang saya pakai untuk tugas hari ini atau soal latihan yang saya berikan ke mahasiswa saya. Ya, di sini yang pertama ada ketentuan, yaitu kalau kita mau membuat suatu function, maka function itu hanya bisa menghasilkan nilai akhir saja. Tapi kalau dia ingin menampilkan dalam bentuk isi yang beberapa baris tabel, nah itu tidak bisa kalau function. Itu hanya bisa di prosedur. Tapi prosedur bisa menggunakan tabel yang berisi kayak gitu, menampilkan kayak gitu. Ataupun dalam bentuk nilai akhir juga bisa. Jadi menurut saya silakan disesuaikan kebutuhan, pengennya seperti apa. Enaknya function itu bisa memberikan nilai umpan balik. Ya, ada beberapa kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Langsung, ini permintaannya adalah di tabel ini, di tabel enrollment itu tidak ada status. Nah, status itu ada di tabel student. Jadi ini harus menggabungkan dari dua tabel. Jadi di tabel ini, tabel enrollment itu tidak ada status. Padahal tadi pengen menampilkan yang statusnya FT, nilai lebih besar, nilai lebih besar sama dengan 80 ini ya. Soal nomor 0, 0. Saya menggunakan memang hanya satu soal setiap mahasiswa, tapi berdasarkan NIM. Terus yang student itu ada tabel. Student itu ada kolom status yaitu FT. Langsung saya membuat suatu prosedur dulu. Create prosedur. Sebelumnya harus dirubah dulu delimeternya di sini. Saya pakai delimeter tanda tanya. Terus nama prosedurnya NIM 0 PC. Prosedur PC. Terus begin karena tidak membutuhkan menampilkan space nilai angka atau teks ya, jadi tidak perlu dideklarasikan, langsung cukup select banyak itu count. Nah, ini boleh langsung as, jumlah boleh, dari mana tabelnya, ada tabel student dan ada tabel enrollment, dari dua tabel, where, di mana penghubungnya adalah ID-nya. Tadi ada kolom ID yang sama. Misalkan nama kolomnya beda, tidak apa-apa. Yang penting ada isinya tadi. Student.id itu sama dengan enrollment.id. Nah, and statusnya student.status itu sama dengan FT, and nilai dari enrollment itu di mark. Mark nilainya lebih dari sama dengan 80. Sudah selesai di sini. Jadi dia akan menampilkan jumlahnya. Ya. N udah selesai. Membuat prosedurnya. Ini agak saya ini agar kelihatan. Nah, lengkap. Oke. Kalau sudah selesai, kita panggil sudah cocok atau enggak. Caranya manggil call. Saya agak lupa tadi nama. Saya buka di layar berikutnya. Tadi nama prosedurnya NIM 0PC. NIM 0PC. Sudah kita panggil. Nah, ini jumlahnya ada 3. Sebenarnya tanpa menggunakan prosedur, kita analisa kalau datanya hanya 12, hanya 10 baris, hanya 15 baris, itu sebenarnya bisa dianalisa manual. Ya, yang penting paham bahwa maksudnya apa. Titik pusatnya di situ. Itu soal NIM 0. Maaf, saya butuh alat untuk nyimpan nanti untuk repositori saya. Jadi saya ngajar itu biar tidak seperti orang jualan jamu maksudnya. Jadi setiap saya ngasih
latihan masih bisa menjelaskan ulang dan ulang. Yang prosedur, yang function bedanya apa? Kita buat langsung yang function. Delimiternya saya ganti tanda tanya, create function. Nah, nim 0 vn. Di sini kita membutuhkan deklarasi karena nanti munculnya angka ya. Maaf, return yang atas S, angka munculnya jadi integer. Terus begin. Nah, ini butuh untuk mendeklarasikan. Kalau tadi kan tanpa dideklarasikan yang jumlahnya tadi. Nah, yang ini butuh dideklarasikan, misalkan jumlahnya datanya integer. Select count. Nah, ini ditampung ke sini. Ini boleh ditaruh di tengah sini atau di belakang boleh, sama saja. Ya. Untuk jumlah from tabelnya student, enrollment, where di mana ID-nya sama antara enrollment-nya, terus student statusnya adalah FT, and nilai mark-nya tadi, mark di enrollment lebih dari sama dengan 80. Maaf, kurang sama dengan. Maksudnya ditaruh di sini boleh, intonya setelah ini, atau ditaruh sini sama aja kok. Terus return yang di bawah ini tanpa S, jumlah. Ini maksudnya mengembalikan nilai. Selesai. Ini cara membuat ini functionnya. Saya print screen karena butuh untuk dokumentasi saya. Kita panggil, sebelum kita panggil nah, nanti intinya saya punya, kalau saya ngoreksi tetap ada acuannya. Nah, ini saya panggil, caranya manggil function select, namanya tadi nim 0fn. Bentar saya edit dulu, ada kesalahan. Function nim 0fn. Oh, maaf, ini kesalahannya. Nah, titik. Nah, kesalahannya di sini tadi. Bentar saya perbaiki. Di sininya saya salah. Biar enggak. Nah, yang benar. Kalau sudah saya perbaiki, ini saya refresh. Select nim 0fn. Itu tadi perbaikannya. Saya masih belum, bentar. Select nim 0fn. Udah muncul 3. Nah, kalau masih error, tadi dicek errornya apa, tapi kalau merasa sudah diperbaiki, di refresh saja. Memang kadang enggak ini ngeload, kan tadi saya beda tabnya. Ini soal nomor NIM ini selesai. Lanjutnya yang nilai studentnya lebih dari 80 sebenarnya bisa di copy code-nya. Jadi kalau saya biasanya gini caranya, biar cepet, nggak harus yang prosedur. Nah, yang prosedur tadi nim 0. Oke, ini kita copy, nanti hanya ngerubah apa gitu. Ini kita close, dan buat ini soal nim 2. Oh, maaf, nim 1. Nah, ini tanda delimiternya dirubah dulu. Terus di sini create, ini prosedur dulu, prosedur nim 1
PC. Nah, udah ngopinya ke sini. Nah, di sini tanpa ada FT, ya ini yang dibuang. FT-nya dibuang. Terus enrollment-nya tidak ada tanda sama dengan. Udah seperti ini sebenarnya. Nah, seperti ini. Terus kita go. Saya simpan lagi. Saya butuh untuk dokumentasi dan untuk ngoreksi setiap tugasnya mahasiswa saya sekalian. Oke, ini prosedurnya. Kita panggil, kita coba running manggil. Call NIM 1 PC. Nah, ini jumlahnya 4. Kalau mau ngecek analisa sendiri, boleh. Tapi ini sudah ngecek sebelumnya. Ini cocok. Terus satunya lagi tadi function juga bisa di copy paste dari sini. Functionnya tadi NIM PC. Makanya kenapa saya ngasih soal itu hampir mirip hanya berubah itu. Biar mahasiswanya juga paham dan bisa mengerjakan. Karena beberapa masih kadang bingung. Parameter juga gitu bingung. Create function mungkin karena kurangnya mencoba dan kurangnya latihan gitu aja sih menurut saya. NIM 1 FN sekarang. Terus return-nya karena munculnya tetap angka semua. Ini saya paste begin. Oh, yang ini ya. Saya tambahkan aja declare jumlah integer. Nah, ini into. Ini tambahin return gitu aja. Ini dihapus. Tandanya tanpa sama dengan. Terus return jumlah. Udah. Kalau jumlahnya nanti sama antara yang prosedur dan function itu pasti sudah benar. Saya print screen. Terus di sini saya running dan saya panggil. Select NIM 1 FN. Nah, sama jumlahnya. Ini soal nomor ini selesai, nomor NIM 1 saya. Nah, ini nilai minimum, ini agak berbeda. Gak apa-apa, tapi intinya mohon maaf, alhamdulillah. Nah, ini berikutnya NIM 2 ini terkait nilai yang minimum di status FT. Jadi kita harus ngecek mark di marknya. Saya buat prosedurnya dulu. Prosedurnya saya copy dari sini. Bentar, saya refresh. Oke, prosedurnya tadi di sini. Nah, PC. Untuk yang ini juga enggak apa-apa. Nanti tinggal dirubah-rubah pokoknya. Dirubah delimeternya, langkah-langkahnya diperhatikan. Kalau kita terbiasa mengerjakan, insya Allah ingat kok, nggak harus dihafal. Prosedur NIM 2 tadi, NIM 2 PC. Udah, di sini minimum dari enrollment mark. Nah, tulis minimum. Nah, student ID yang statusnya FT. Nah, tadi ya, ini dihapus. Ntar saya cek lagi soalnya. Nilai minimum yang statusnya FT. Ini ya, yang statusnya FT. Oke, sudah. Nanti ini bisa dipakai untuk kerjakan yang function, tapi ini saya print screen dulu. Jadi kalau saya niat benar-benar sungguh belajar itu biasanya
usahanya dulu, usaha kita membaca dulu. Karena saya memang orangnya nggak seberapa suka bertanya, lebih suka langsung mencoba dan otodidak membaca. Ini saya running, terus saya coba running, panggil, call, NIM 2PC. Harusnya kalau kita lihat tadi nilai minimumnya bisa dibaca lah. Nah, 60. Kita coba cek di tabel mark. Tabelnya enrollment marknya. Nah, udah nilai 60 tapi kan belum tentu 60 ini FT, tapi ini berdasarkan FT. Oke. Terus kita contohkan lagi yang sekarang functionnya. Nah, saya refresh agar muncul NIM 2. Kita copy. Kita lanjut yang ini yang terakhir untuk soal yang ini. Saya buat fungsinya dulu. Create function NIM 2fn. Returnnya yang S, kan munculnya angka ya tetap integer. Deklarasinya juga tadi pakai minimum integer, ini into, jadi hanya dirubah di situ into, terus ini ada returnnya minimum. Udah saya print screen. Maaf, astagfirullahaladzim, hilang. Belum selesai. Allah, bentar, salah nekan. Create function NIM 2fn. Returnnya di sini ada S, integer, begin, declare, minimum, declare, minimum, integer, ini into, tambah return, minimum. Udah, saya print screen, saya running. Oke. Nah, saya coba panggil, select, NIM 2fn. Udah muncul 60. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengingatkan di video saya itu ada playlistnya. Ini juga masuk di playlist basis data. Mohon berusaha menyimak dari awal sampai akhir biar paham. Jadi berusaha dulu, ikhtiar dulu, mencoba dulu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.